Ya, itu tadi salah satu ABK yang sudah lulus dari lembaga Bambu Apus, kemudian dia sukses mempunyai eh, usaha di bidang cuci motor. Nah, selanjutnya yaitu kecakapan hidup ya. Kecakapan hidup atau disebut life skill. Kecakapan hidup atau life skill adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Itu kecakapan hidup ya, kecakapan yang dimiliki untuk menghadapi problema ya. Kalau tadi dalam vokasional, kecakapan kemampuan yang sudah dimiliki untuk mematangkan keterampilan ya. Nah, sekarang kecakapan hidup berarti hampir sama ya, untuk hidup ya, menghadapi misalkan problema hidupnya dan sehingga bisa memecahkan masalah jika ada problem dalam kehidupannya. Nah, tujuan kecakapan hidup yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat menggunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi. Tujuan umumnya berarti menghadapi masalah ya, memecahkan masalah. Mengoptimalkan manfaat sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah ya. Itu jadi jika di dalam pendidikan, masih dalam pendidikan ya, berarti tujuan umumnya yaitu menghadapi ketika nantinya sudah dewasa, sudah di lingkungan kerja atau masyarakat bisa memecahkan problema yang dihadapi sesuai dengan manajemen prinsip sekolah. Tujuan khususnya yaitu memberikan wawasan yang luas tentang perkembangan karir yang dimulai dari perkembangan diri dan penyiapan karir ya. Khususnya yaitu dari dirinya. Untuk dirinya, mengembangkan karirnya memulai dari perkembangan diri dan penyiapan karir dan yang bekerja tadi ya. Nah, lalu jenis-jenis kecakapan hidup. Jenis-jenis kecakapan hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu kecakapan hidup bersifat general life skill yang terbagi atas kecakapan personal dan kecakapan sosial. Sedangkan yang kedua yaitu kecakapan hidup bersifat khusus. Nah, bersifat khusus, spesifik life skill, mencakup kecakapan akademik dan kecakapan vokasional. Ya, umumnya atau generalnya personal dan kecakapan sosial. Yang khususnya yaitu akademik dan vokasional. Berarti yang khususnya di pembelajaran dan keterampilan. Kalau umumnya dalam diri sendirinya dan lingkungan. Nah, ini ya, kecakapan personal adalah kecakapan yang diperlukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh.
mengenal dirinya, mengenal karakter dirinya bagaimana ya. Itu kecapan personal, apakah dia mempunyai sifat yang pemalu, pendiam, pemberani, ataupun yang lainnya. Lalu kecakapan sosial, kecakapan berkomunikasi dengan empati ya, dan kecakapan bekerja sama. Nah, sosialnya yaitu bagaimana seseorang itu bisa berkomunikasi di lingkungan kerjanya dan bekerja sama ketika dia bekerja dengan timnya. Itu kecakapan sosial. Lalu kecakapan akademik ya, kecakapan akademik seringkali disebut dengan kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum, namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Ya, kalau berbicara kecakapan akademik lah ya, akademik itu berarti ya di sekolah ya, di sekolah dengan pembelajarannya seperti apa, apakah dia mampu menerapkan atau memahami pembelajaran tersebut. Nah, lalu kecakapan vokasional. Kecakapan vokasional adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang kecakapan vokasional dasar ya, mencakup vokasional dasar, basic, dan kecakapan vokasional khusus ya. Berarti kan tadi sebelum-sebelumnya sudah disinggung, sudah dijelaskan kecakapan vokasional, keterampilan ya. Nah, di bidang pekerjaannya apakah dia sudah mampu dalam keterampilan yang dia jalani, yang dia miliki, yang dia minati, itu dari dasar ya, keterampilan dasarnya sampai hingga mampu memecahkan berbagai masalah di kecakapan keterampilan tersebut yang dia jalani. Oke, itu tadi beberapa penjelasan ringkasan yang sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Terima kasih. Tapi ada yang mungkin ketinggalan ya. Di dalam minat bakat itu diperlukan asesmen ya, diperlukan asesmen. Jadi sebelumnya ketika si anak memilih keterampilan vokasional apa, tetap harus di asesmen, ataupun yang belum memiliki minatnya atau memiliki bakatnya tetap bisa di asesmen minat bakatnya kemana, apakah si anak itu mampu di bidang raboga, menjahit, kecantikan, atau dan yang lainnya. Itu harus dibutuhkan asesmen terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat, semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.